Saya berdoa semoga kiranya kita semua baik-baik saja, saudara, pagi hari ini. Sehat semua, ada dalam penyertaan Tuhan selalu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini tema renungan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan adalah tentang rebutlah mahkota yang dijanjikan. Saya mengajak saudara Bapak Ibu untuk merebut mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Nah, di dalam bacaan kita yaitu dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi saudara-saudara, dalam suatu pertandingan, misalnya olahraga, apapun itu bentuknya, saudara, mereka semua berjuang, bertanding, menguasai dirinya untuk mendapatkan suatu mahkota yang fana. Ya. Namun berbeda dengan kita berjuang, bertanding, melayani Tuhan, mati-matian, ya, bahkan rela tidak mendapatkan apa-apa. Ya, misalnya seperti itu, saudara. Ini perjuangan kita adalah untuk mendapatkan mahkota yang abadi, yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Saudaraku, adapun tujuan firman Tuhan pagi ini adalah pertama, saudara. Yang pertama tentu saya ingin, mari kita memahami bahwa ada mahkota yang Tuhan sediakan. Dan kemudian saya juga mengajak kita untuk memicu diri kita. Ya, bagaimana kita mengejar mahkota tersebut. Mahkota adalah lambang kemuliaan, saudara. Mahkota juga melambangkan kekuasaan. Nah, bagi orang percaya yang telah mengakhiri pertandingan dalam perlombaan, wajib. Ya. Wajib. Wajib apa, saudara? Kita wajib untuk mendapatkan mahkota ini. Oleh karena itu jangan sampai ya dalam perjalanan hidup, dalam pelayanan kita tidak mendapatkan mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan ini. Selama kita melakukan perjalanan iman, hidup kita, ya, kita tidak mengingkari iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita dipastikan akan memperoleh kemenangan, saudara-saudara. Dan kita dipastikan akan memperoleh mahkota yang telah disediakan oleh Allah. Dan kita dipastikan akan beroleh juga yang namanya kemuliaan. Kita dipastikan akan beroleh kuasa untuk memerintah bersama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara memperoleh mahkota yang dijanjikan Tuhan tersebut. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, saudara, firman Tuhan berkata di sana, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita diminta untuk setia sampai mati, karena hanya dengan cara demikianlah kita akan memperoleh, saudara, mahkota kehidupan. Namun sebelum itu terjadi, akan ada
datang masa yang sukar. Akan ada datang pencobaan yang berat. Dan semua itu, saudara, dikerjakan oleh iblis. Namun demikian firman Tuhan mengingatkan, apabila kita tidak gentar, saudara, dan tetap setia sampai akhir, maka kita akan menang. Demikian kata firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, kemudian apa yang dikatakan di sana? Dan Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada kita. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya teringat tentang jemaat Semirna. Ya. Di sana jemaat Semirna diceritakan, ya, dicatat oleh Alkitab bahwa di sana jemaat kerap sekali mendapat pencobaan. Dan pencobaan yang mereka alami bukanlah pencobaan-pencobaan yang ringan, saudara. Tapi di sana pencobaan-pencobaan yang berat. Tapi apa yang luar biasa dari jemaat di sana, saudara? Dikatakan mereka tidak berpaling dari imannya. Sekalipun mereka mendapatkan pencobaan yang begitu hebat, yang begitu berat, mereka tidak berpaling dari imannya. Dan Tuhan menyatakan kuasanya, kasihnya, serta Tuhan juga di sana dikatakan menjanjikan akan memberikan kasih mahkota kehidupan bagi mereka yang setia. Yakobus 1 ayat 12 menasihati kita, saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudaraku, mari kita setia. Setia mengasihi Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk kita mundur, ya. Apalagi menyangkal Tuhan. Berpaling dari Tuhan. Apapun yang terjadi, seperti apapun kondisi kita harus tetap mengiring Tuhan. Mungkin kita susah, mungkin kita capek, kita letih, kita miskin, kita diperhadapkan dengan banyak hal, ya, yang sering membuat kita menangis, sering membuat kita bertanya-tanya. Saudara, anggap semua itu satu cobaan, yang pada akhirnya, saudaraku, akan membuat kita bersukacita lebih dari apa yang kita rasakan atau sukacita dunia rasakan, saudara. Nah, Bapak Ibu, ujian apa yang menimpa kita pada hari-hari ini? Pesan saya, bertahanlah. Jadilah pribadi yang tahan uji. Jadilah pribadi yang tahan uji, saudara-saudara. Kalau kita sudah tahan uji, kita sudah terbiasa dengan yang namanya ujian hidup, saudara, maka kita tidak akan pernah mengeluh nantinya kalau sesuatu yang menakutkan itu datang kepada kita. Ya, karena itu latih diri kita untuk menjadi orang-orang yang siap tahan uji. Yang kedua, Bapak Ibu, di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 2-4 dikatakan begini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ya, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah.
Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah ya atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat. Nah, saudara, yang kedua, bila kita ingin mendapatkan mahkota kemuliaan Tuhan, maka Tuhan minta lakukanlah hal tersebut tadi dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Apa itu? Layanilah saudaramu yang lain dengan penuh kasih. Gembalakanlah domba-domba. Layani saudara-saudara kita yang lain, saudara, dengan penuh kasih, dengan pengabdian, dan semua itu kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Tidak ada satu orang pun kita yang berhak untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Semua yang kita kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin dalam pelayanan kita sering, saudara, berkorban, ya, dan kita tidak mendapatkan apresiasi. Kita tidak pernah mendapatkan pujian. Enggak apa-apa, saudara. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan itu semua haknya Tuhan. Cuma Dia yang layak menerima itu. Tidak apa-apa kita tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan apresiasi, tidak mendapatkan apapun itu bentuknya, saudara-saudara, yang kita anggap menyenangkan hati kita, yang membuat kita berbunga-bunga. Tidak apa-apa, saudara. Tapi biarlah Tuhan yang disenangkan oleh dalam setiap pelayanan kita. Ya. Nah, lakukanlah itu dengan setia. Maka dengan demikianlah kita akan mendapatkan mahkota yang tidak dapat layu tadi. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 berkata, saudara, ya. Di sana intinya, kalau kita baca, itu berbicara tentang gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa sih? Siapapun kita berhak melayani sesama kita dengan setia, saudara. Ya, saling melayani satu dengan yang lain itu artinya menggembalakan, saudara. Setialah dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita mendapatkan mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan tersebut? Dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, ya, di sana firman Tuhan berbunyi begini, saudara. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada akhirnya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, ayat ini mengajak kita agar kita setia menanti kedatangan Tuhan. Saudara, setia menanti kedatangan Tuhan. Jangan pernah berpikir kapan si Tuhan datang, kok lama sekali. Ada yang bilang, dari saya sekolah minggu, katanya Tuhan mau datang. Sekarang rambut saya sudah beruban, tapi kok mana Tuhan belum datang-datang. Saudara, tetap menanti kedatangan Tuhan dengan tidak merasa kecewa, saudara. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang pengkhianat. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak setia.
Tuhan kita pasti akan menggenapi, menepati janji-janjinya. Tuhan pasti tidak akan pernah membohongi kita. Saya pastikan saudara, berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Dia pasti akan segera datang. Artinya kita harus tetap memiliki pengharapan akan kedatangan Tuhan tersebut, saudara-saudara. Berpengharapan adalah tanda bahwa bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, jangan itu sebabnya jangan pernah kita lepaskan pengharapan kita kepada Tuhan. Orang percaya yang rindu akan datangnya Yesus, Tuhan pasti mempersiapkan diri dengan setia. Itu yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Yang penting kita persiapkan diri kita, ya, supaya kita di hadapan Tuhan nanti dilihat sudah tidak ada cacat, tidak ada celah lagi, saudara. Mari kita kerjakan tugas pelayanan kita dengan penuh tanggung jawab. Mari kita memberitakan Injil. Mari kita bersaksi, saudara-saudara. Mari kita menceritakan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Yang dimana semua itu dapat memberkati orang lain. Dapat memicu orang lain untuk penasaran apa dan siapa Yesus itu. Mari saudara, sementara kita menanti itu, kita persiapkan hidup kita ini. Karena orang-orang yang demikianlah yang akan memperoleh mahkota kebenaran. Seperti jemaat mula-mula, saudara-saudara. Bagaimana kita melihat hati mereka begitu menyala-nyala. Di mana mereka memberitakan Injil sambil menanti kedatangan Tuhan. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Tuhan belum tiba? Mengapa Tuhan belum datang? Ini adalah satu kendala. Mungkin belum semua orang mendengar tentang berita keselamatan ini. Ya, mungkin masih ada tempat-tempat yang di mana Tuhan ingin mengirimkan pekerja-pekerjanya ke sana. Karena di sana belum ada berita Injil diperdengarkan. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudaraku, mari. Ada 3 hal yang harus kita pegang agar mendapat mahkota yang dijanjikan Tuhan. Yang pertama, tetap setia dengan kepercayaanmu saat ini. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Setialah sampai engkau mati, saudara-saudara. Setia tetap mengiring Tuhan. Setia, saudara. Ini yang harus kita pegang. Yang kedua, setialah dalam melayani Tuhan. Apa yang bisa engkau lakukan untuk melayani Tuhan? Tuhan, aku nggak bisa, Tuhan, berbicara. Biarkan hamba-hamba Tuhan yang berbicara. Tuhan, aku nggak punya ladang pelayanan, Tuhan. Rumahmu, keluargamu, itu adalah ladang pelayananmu. Tuhan, aku bisanya dengan ini, Tuhan. Lakukan, saudara. Mungkin engkau bisa melakukan dengan pikiran-pikiranmu. Mungkin engkau bisa melakukan dengan apa yang engkau punya. Karena dalam pelayanan itu pada dasarnya adalah saling menopang, saling mendukung. Dan semua Tuhan yang menentukan, yang memberikan pertumbuhan Tuhan. Dan yang berhak mendapat pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Tugas kita adalah, saudara-saudara, setia melayani Tuhan. Setia melayani sesama. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya tadi mengatakan, setia menanti kedatangannya Tuhan. Jangan pernah merasa Tuhan
tidak mungkin datang. Wah, kok lama sekali. Tuhan pasti datang, saudara-saudara. Setialah. Apa yang kita harapkan, apa yang kita nanti-nantikan, pasti akan tiba. Karena kita tahu, segala sesuatu ya yang Tuhan janjikan, tidak mungkin Tuhan ingkari. Mari saudara kita kejar mahkota tersebut. Kita rebut mahkota abadi tersebut. Mumpung hari masih siang. Ya, mumpung hari masih siang. Ibrani 10 ayat 35 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara, inilah yang menjadi bagian dari firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami pagi ini. Tuhan, berikan kemampuan kepada kami untuk kami tetap setia Tuhan. Setia dengan kepercayaan kami yang kami yakini saat ini. Setia dalam melayani Tuhan bahkan sesama. Setia menanti kedatangan Tuhan. Karena kami tahu dengan cara demikianlah kami akan mendapatkan mahkota yang pernah Engkau janjikan di dalam firman. Kami bersyukur buat firman-Mu, kiranya dapat menguatkan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Suaranya nggak ada. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak akan bersyukur kepadamu pada pagi hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh berkumpul, untuk beribadah, bersekutu kepada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan lebih-lebih Tuhan memberkati kami melalui firman-Mu yang sungguh luar biasa, untuk memperlengkapi kami, Tuhan, untuk mendapatkan mahkota yang tidak fana, ya, mahkota yang kekal. Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami tetap setia. Sekalipun coba-coba yang kami alami Tuhan begitu berat, kami percaya di balik itu semua ada sesuatu yang Kau anugerahkan bagi kami. Makasih Bapak, Kau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Tommy Tuhan yang sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Engkau berkati beliau, berkati pelayanan beliau Tuhan, berkati kesehatan anak-anak Tuhan, Kamu berkati. Engkau pakai terus hamba-Mu ini Tuhan, hingga Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Bapak semua anggota Zoom yang ada pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa berkati mereka, Engkau melindungi dan pelihara, Engkau Tuhan beri kesehatan yang sempurna, Kau berikan kekuatan iman untuk terus berjuang untuk mendapatkan mahkota yang kekal itu Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, setiap pergumulan mereka Tuhan, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Keluarga mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh kuasa-Mu, yang mereka boleh menikmati, merasakan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau berkati mereka. Engkau Tuhan pakai hamba-hamba-Mu Tuhan untuk banyak memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan semua apa yang mereka Tuhan butuhkan, segala apa yang mereka perlukan dalam melayani Tuhan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, Tuhan Engkau Yehova Jireh bagi kami. Allah yang selalu menyediakan, mencukupkan segala apa yang hamba-hamba Tuhan perlukan dalam melayani pemberitaan firman Allah. Terima kasih Bapak di surga, kita berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan, Engkau lindungi bangsa kami dari segala Tuhan Yesus perpecahan. Dan biarlah bangsa ini Tuhan semakin bersatu, semakin maju demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, orang-orang yang benci dengan negara kami, yang ingin menghancurkan kesatuan Republik Indonesia ini, Bapa di surga, kuasa-Mu yang menggagalkan itu, hingga Tuhan mereka boleh sadar dan mereka boleh ikut Tuhan Yesus dalam pemerintahan untuk bersama-sama memajukan bangsa ini
dan memajukan masyarakat untuk hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Pulihkan Amin. bangsa kami Tuhan dari segala keterpurukan, baik keterpurukan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Biarlah Allah di dalam nama Yesus boleh campur tangan untuk memulihkan bangsa ini, hingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang terdepan, bangsa yang diteladani oleh negara-negara yang ada di dunia ini. Berkati Presiden kami Tuhan Bapak Isnur Joko Widodo dan Bapak Profesor Dr. Tuan Kiai Haji Maruf Amin. Tuhan pakai mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini dengan penuh kasih. Tuhan Engkau berkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, berikan mereka roh takut akan Tuhan. Hingga mereka boleh Tuhan menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan dan mengasihi masyarakat daripada mengasihi diri mereka sendiri. Ya Tuhan, Engkau berkati para pejabat yang lain, para menteri, para dewan, baik itu di pusat, di provinsi, di daerah-daerah Tuhan. Engkau berkati mereka. Pakai mereka Tuhan untuk boleh mendukung bangsa ini Tuhan untuk menjadi bangsa yang terdepan. Lebih-lebih rencana Tuhan bangsa ini untuk ibu kota Jakarta dipindahkan ke Kaltim. Ya Tuhan, tolong Tuhan Engkau beracara, Engkau berkarya Tuhan. Sekalipun ada orang-orang segelintir yang tidak mau ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur. Bapa di surga, bila semua ini rencanamu, kami percaya bahwa di dalam nama Yesus, di dalam kuasa nama Yesus tidak ada yang mustahil. Biarlah Engkau Tuhan Yesus memakai setiap pejabat untuk mengembangkan bangsa ini Tuhan. Untuk Tuhan Yesus memindahkan ibu kota ini Tuhan Yesus segera mungkin. Hingga bangsa ini boleh menjadi teladan. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa untuk TNI. Kami berdoa untuk Polri. Tuhan berkati mereka. Yang Tuhan bersusah parah untuk menjaga bangsa ini. Untuk Tuhan Yesus mengamankan bangsa ini dari tangan-tangan Tuhan musuh-musuh yang ingin menghancurkan bangsa ini. Berkati setiap setiap Tuhan Yesus TNI, berkati Kapolri Tuhan, mampukan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang sakit dimanapun mereka berada, baik yang ada di Zoom ini Tuhan maupun yang ada di tempat-tempat lain, baik yang ada di rumah Tuhan maupun di rumah sakit. Oh Tuhan Yesus, tolong ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka hingga mereka boleh melihat, menikmati kuasa Tuhan. Mereka boleh disembuhkan dari segala sakit penyakit. Lebih-lebih saat ini Tuhan, gempar-gemparnya Tuhan yang Omikron, yang Tuhan mengancam nyawa umat-Mu Tuhan. Bapa di surga, bentengi setiap umat Tuhan. Lindungi mereka Tuhan dari segala ancaman virus-virus corona ini, dari virus Omikron Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu, bahwa sanggup Engkau melindungi setiap umat-Mu Tuhan. Kau berkata sekalipun 1000 di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan, tapi orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan ditimpa untuk Tuhan sakit penyakit. Kami hanya menonton dengan mata kami sendiri. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, sanggup melindungi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga yang sempat kena COVID, yang sempat kena Omikron. Kami berdoa di tempat ini Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka Tuhan, hingga mereka boleh disembuhkan dengan kuasa Tuhan. Lebih-lebih Tuhan kami berdoa untuk Ibu Lanlan dan Pak John, suami istri yang kena COVID Tuhan Yesus. Bapa di surga, hanya tangan-Mu yang penuh kuasa, yang Tuhan menjadi harapan kami untuk menyembuhkan mereka, hingga mereka boleh Tuhan disembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Abah juga berdoa Tuhan Yesus untuk masa pemilihan umum presiden Tuhan. Bapak, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau sudah tahu Tuhan, siapa yang mampu, siapa yang bisa untuk memimpin bangsa kami ke depan. Di tahun 2024 ada pemilihan presiden. Bapak, kami serahkan dalam tangan-Mu itu yang terbaik bagi bangsa kami. Tuhan, Engkau berkati, Engkau Tuhan urapi setiap orang-orang yang terbeban untuk memimpin bangsa ini, untuk membawa bangsa itu lebih maju, untuk lebih Tuhan menjadi berkat bagi negara-negara lain. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan.
Tidak ada mustahil bagi Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan izinkan kami beraktivitas bersama Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, apapun yang kami layani hari ini, kuasa dan mujizat Tuhan, boleh Tuhan terjadi di sekitar kami. Jadikan umat-Mu di seluruh dunia, seluruh Indonesia menjadi terang, menjadi teladan Tuhan. Hingga mereka boleh Tuhan Yesus menerangi orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk melihat kemuliaan Allah. Terpujilah Engkau Bapa di surga, gereja-gereja Tuhan, baik yang sudah ada maupun yang sedang dibangun. Tuhan tolong Roh Kudus, Engkau Tuhan berkati, Engkau Tuhan urapi, hingga gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di seluruh dunia, boleh menjadi terang Kristus untuk menerangi orang-orang yang masih berada dalam kegelapan. Hingga melalui terang yang mereka pancarkan itu, Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, lebih-lebih hamba berdoa untuk perintisan hamba-Mu Tuhan Yesus di Titidahan, yang mana tanggal 3 Maret nanti Tuhan ditahbiskan untuk menjadi gereja lokal. Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Berikan kami cuaca yang cerah, berikan kami Tuhan kekompakan, panitia-panitia yang sudah hamba bentuk. Tuhan berkati mereka hingga melalui Tuhan pentahbisan gereja GBI di Titidahan ini, Tuhan banyak jiwa-jiwa boleh bergabung, banyak jiwa-jiwa Tuhan datang kepada Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran-Mu, dan banyak Tuhan orang-orang yang bergabung untuk Tuhan menjadi anggota jemaat. Semua dana-dana yang panitia butuhkan, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak ada harapan kami kecuali nama Yesus Kristus. Tidak ada andalan kami selain nama Yesus Kristus. Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi biaya konsumsi nanti Tuhan pada hariannya. Berkati setiap panitia. Berkati Tuhan setiap pengurus yang ada. Hingga Tuhan kami percaya bahwa di saat kami membutuhkan Engkau ada. Terpujilah Engkau Tuhan, kirimkan donatur, kirimkan berkat Tuhan, untuk Tuhan Yesus boleh pentahbisan gereja GBI Eklesia di Titidahan pada tanggal 3 Maret nanti boleh berjalan dengan baik. Ketua BPD yang turun lapangan untuk mentahbiskan gereja ini, dan hamba-Mu sebagai gembala jemaat di sana, Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka urapan, hingga hari hanya nanti Tuhan mereka boleh datang untuk mentahbiskan gereja ini, dan nama Tuhan tinggi dipermuliakan. Undangan yang kami sebarkan nanti Tuhan Engkau urapi, baik itu Tuhan Bupati, baik itu Ketua Kemenak di Kabupaten Mempawah, Kepala Desa, Bapak Camat, Tuhan Polres Mempawah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menjamah, hingga mereka boleh memberikan waktu mereka untuk boleh menghadiri pentahbisan ini, dan nama Tuhan tinggi dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa. Bapa di surga, ada banyak yang kami minta kepadamu, tapi karena keterbatasan, Tuhan Yesus, kemampuan kami, Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus, Tuhan sanggup menolong kami, menyempurnakan doa kami kepada Bapa di surga, hingga apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami duga, kami sangka, apa yang tidak pernah masuk dalam hati kami, Tuhan sudah sediakan bagi kami berkah berkelimpahan kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara, kita arahkan tangan kita ke surga. Saudaraku, tibalah waktunya di mana kita akan meninggalkan tempat ini dan memulai aktivitas kita masing-masing. Oleh karena itu, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan kiranya Allah Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Ia datang kembali untuk menjemput kita orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Amin. Berkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Neneng. Tuhan berkati Bu. Semuanya. Terus kami dalam doa Bu ya, tanggal 3 nanti ya, supaya tidak ada hujan. Siap Pak, doakan. Terima kasih Pak Tommy, terima kasih. Terus kami Pak Ari.
Pak Tommy dalam pelayanan. Ya, Dan sekarang Pak Tommy sudah sama anak sekolah minggu sama remaja pemuda dewasa sudah 49 Bu Neneng, Pak Tommy yang sudah bergabung. luar biasa. Iya, baru 3 bulan Pak Tommy. Baru 3 bulan Pak. Tuhan luar biasa. Ya, Ya, tapi siap. itulah jemaat desa. Ya kita sudah maklum lah Pak Tommy udah tahu lah bagaimana kehidupan orang desa itu terpencil ya. Pak Tommy sudah paham benar tuh. Tapi itu tadi yang menjadi usaha supaya kita bisa memiliki mahkota yang abadi. Amin, amin, amin. Ya puji Tuhan Pak. Ya, dan mereka bilang nanti kalau sudah ada gereja Pak Pendeta kami bergabung. Ya saya bilang silakan urusan saudara. Yang penting saya layani. Ya, yang sakit saya Tuhan sembuhkan, yang punya pergumulan Tuhan bebaskan. Puji Tuhan itu luar biasa. Iya. Ya, itu Bu Neneng, Pak Hari, Pak Martin, mohon dukungan doa. Jiwanya Ya, bertambah lagi ya, tuh. Bu. Ya, Bu. Bertambah lagi nanti. Iya, Pasti. karena saya punya target Pak Tommy untuk tahun 2022 ini paling tidak 100 orang masuk di gereja. Wow. Itu target saya Pak, itu program saya ke depan. Ya, nanti kalau sudah ada gereja, saya nanti cari-cari mereka yang sudah lama tenggelam, yang sudah hilang, saya bawa mereka sama Tuhan, karena itu program kita. Ya. Kita doakan Pak ya. Ya Pak Tommy, siap. Itu di daerah Pak Sony, itu di daerah mananya? Ya Bu. Di daerah mananya itu gerejanya? Gereja GBI Bu, gereja Betel. Betel, apa namanya? Kaltim di mananya? Dominika Jemaat Eklesia. Di Kaltim di mananya tuh? Bukan di Kaltim, saya di Kalbar Bu. Oh Kalbar, Kalimantan Barat. Iya. Ya Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Bu, yang rumah saya di Mempawah ini di Kabupaten. Cuman pelayanan saya itu di daerah Bu, di desa terpencil 30 kilo dari rumah saya. Ya tiap malam tiap ibadah kan selama ini kan malam kami laksanakan ibadah karena belum ada gereja. Nah, lalu kami mulai jam 7. Nah namanya orang desa petani kan baru pulang jam 6. Baru mandi, baru mulai jam 7, kadang-kadang setengah 8, nah, baru pulang dari sana jam 10, baru sampai rumah ya jam 11, setengah 12, ya itu tadi setiap ibadah. Ya, kita tidak dapat apa-apa, ya cuman mempertahankan itu tadi mahkota kehidupan itu, mahkota abadi itu. Amin. Amin. Kalau Tuhan sudah waktunya dipanggil, saya tidak susah-susah gitu. Saya tetap setia. Tapi jalannya itu Pak Tommy, Bu Neneng, waduh. Kalau bukan Tuhan membantu kami kendaraan untuk diberkati, waduh saya takut. Jangan-jangan nanti rusak di tengah jalan, ya di mana tengah jalan itu tidak ada sinyal. Iya. Kalau ada sinyal masih bisa kita telepon jemaat untuk bisa bantu lah, di mana kita bisa telepon ada sinyal ya, bikin tenda di tengah jalan kalau motornya bocor, kalau motornya rewel ya bikin tenda tidur di tengah jalan, besok pagi baru pulang. Ya motornya harus dicium Pak. Iya Pak, tapi motor saya motor ini Pak, motor Beat terbitan 2012, sudah 10 tahun motornya itu Pak. Ya itu masih bagus Pak. 2012. Iya, tapi tidak apa-apa. Selama saya masih hidup, Tuhan sertai, pasti Tuhan berkati kendaraan. Nanti Tuhan kirimkan mobil nanti entah melalui Ibu Neneng, Pak Hari, Pak Tommy atau Pak Martin. Kita tidak tahu cara Tuhan itu luar biasa. Ya. Kalau Pak Tommy contohnya kirim mobil, kok bisa ya Pak Tommy aja pergumulan ya bisa, kalau Tuhan pakai ya bisa, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin. Gitu, ya. Haleluya. Kata Ibu Neneng atau Pak Hari, Pak Martin, kok bisa ya Pak Martin? Bisa karena Tuhan yang berkarya kok. Allah kita yang hebat. Iya, nggak ada yang mustahil Pak. Iya pasti itu Pak, itu yang saya yakini Pak. Apalagi doa-doa bapak-bapak, Pak Martin, Bu Nenek, waduh, mujur-mujur di hadapan Allah. Amin. Iya.
Itu banyak pergumulan Pak Martin untuk mengembangkan pelayanan ini. Karena ada 2 tempat Pak saya rintis Pak. Di daerah yang satu itu 1,5 jam baru sampai Pak ke tempat perintisan ini. Namanya Desa Pak Bulu Pak Tom. Oh, Ya, di sini baru 5 kali ibadah sudah 18 orang masuk Pak bergabung. Wow. Ya, tadi malam istri saya nangis, kami lewat pokok-pokok lewat sawah. Tapi becek-becek kena celananya tanah-tanah, saya bilang enggak apa-apa, nanti dicuci Roh Kudus. Ya. Baru pulang tadi malam itu Pak, malam-malam. Pokoknya sejak waktu itu 1,5 jam baru nyampe rumah, pulang pergi. rasanya saya pernah ke situ tuh, ke Babulu. Dan saya tahu jalan-jalan di daerah Kaltim. Oh, ya, Bu. Pak Bulunya pernah ke Pak Bulu ya, Bu? Iya. Nah, waktu itu saya kan ada di Penajam. Oh, nanti kapan-kapan lah layani KKR di sana supaya orang mata mereka itu bisa melek, gitu, bisa bercelik gitu. Bisa. Mereka sama Tuhan. Ini malah mereka kapan kesini Bu? Belum, saya bilang. Oh, Apa namanya, di Penajamnya. Nah, di sana banyak orang timur. iya. Ya, Orang nanti kalau Ibu Neneng ada waktu dan seizin Tuhan boleh datang lagi Bu. Kita bikin KKR di sana. pada saatnya. Ya, kita belum ada gereja Bu. Di 2 tempat perintisan ini Pak Tommy belum ada gereja. Kita pakai rumah-rumah jemaat dulu. Iya. Iya. Nanti kalau bisa Pak Tommy bisa nanti datang ke tempat saya gitu ya. Kalau Tuhan izinkan. Pasti Pak. Teman-teman kita juga banyak di Kalimantan udah minta saya beberapa, cuman karena masih dalam kondisi pandemi ini akhirnya kita pending dulu Pak sampai Ya, nanti. memang Pak, betul. Betul Pak. Waktu. Betul. Ada juga teman-teman di Jakarta. Nanti mereka bilang nanti kalau sudah aman COVID ini Pak Pendeta kami main ke sana. Terus puji Tuhan ya. Mungkin juga Pak Martin nanti bisa juga melayani KKR, doa kesembuhan. Dan puji Tuhan Pak Tommy, Pak Martin, Bu Neneng, Pak Hari. Semua jemaah yang saya layani ini baik di Titidahan, baik di Papulu. Kalau mereka minta doa kesembuhan langsung disembuhkan Tuhan, Bu Neneng, sungguh. Ya nggak apa-apa Pak, ntar saya juga ke sana di Kalimantan Pak. Iya. Iya. Ada kemarin tuh panasnya tinggi. Terus mereka minta doa waktu ibadah tadi malam tuh. Langsung disembuhkan Tuhan, langsung keringat, badannya dingin. Amin. Luar biasa. Makanya saya tidak khawatir. Untuk kendaraan kami nanti roda 4 di situ mungkin teman-teman bisa kirim ke sini. Ya, bilang Pak Sony ini mobil. Ya. Iya. Saya sudah ada mobil sih Pak, cuma rodanya aja yang ada. Amin. Ya, tidak tahu kapan Tuhan sempurnakan itu. Pak Hari lagi Iman aja. Percaya aja sama Tuhan Yesus. Udah dikasih ban sebelah kanan, ban depan. Wah, Ya, tinggal cari kerbonya Pak, kerbonya yang iya, dari. itu, Pak. Ya, tinggal cari itu Pak, minta Tuhan ya. Bukan kalian aja naik onta. Di sini tidak ada onta Bu. Di onta itu ada di Mesir. Iya. masuk ke Ya, dalam berat. ya, minta bantu ya Pak Tommy, Pak Martin, Pak Hari untuk Ibu Neneng untuk pelayanan ini supaya bisa berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Khususnya pentabisan ini nanti kalau sudah ditabiskan nanti bisa kami melakukan seperti baptisan air, perjamuan kudus setiap bulan, pernikahan dan sebagainya. Kalau kami belum ditabiskan, ya itu tidak bisa ke Pak Pendeta Tommy sih tahu tanggung jawab kita sebelum ditabiskan itu tidak bisa kita berbuat apa-apa selain memenangkan jiwa. Itu sakramen tidak boleh. Ya, kalau sudah ditabiskan ya semuanya itu tanggung jawab gembala. Supaya lancar aja Pak Tommy, Pak Martin, Bu Neneng,
Pak Ari supaya lancar pentabiskannya dan jemaah itu bertumbuh. Siap. Ya, siap, Bertumbuh, siap. berpahan mereka. Tapi puji Tuhan sih Pak, saya lihat antusias mereka untuk ibadah itu, waduh luar biasa. Pokoknya setiap ibadah itu 95% lah, 99-96 lah persen yang hadir setiap ibadah. Sampai tidak muat di rumah jemaah di sana. Ini nanti tempat pentabiskan ini saya pakai tenda Pak, kami buat tenda. Iya Bu, tunggu. Nanti saya foto lah nanti lah. Saya kirimkan kepada kita nanti. Ini loh tempat kami ditabiskan, lapangan. Saya sudah ngomong sama jemaah bikin tenda aja. Jangan besar-besar ya, sekitar 4x7 atau berapalah. Oh iya Pak Berita. Selasa nanti tanggal 2 mereka bikin tenda Pak Tommy. Iya, iya. Ya, nanti saya kirimkan nanti Pak Tommy, nanti fotonya nanti, videonya. Iya, Pak. Ya, Inilah tempat kami ditabiskan di bawah tenda bukan biru tapi Pak, bukan tenda biru. Tenda biru. Tenda Paulus ya, Pak. Tendanya warna-warni Pak, bukan tenda biru Pak. Pak Sony. Kalau di Ya, sini Bu. tenda biru tempat orang jual bebek goreng. Allah. Tapi bukan Bu, kami bukan tenda biru Bu, bukan tempat. Makanya Pak Sony nggak mau tenda biru karena bebek goreng. Pesannya nanti. Ada ibu ini memang lah. Boleh lah juga ini Pak Ari, Bu Nenek ini. Iya. Karena dia jago masak. Sebelum kita ibadah nanti kita bisa ngomong-ngomong. Nah, ini sudah saya tahu Kita Ibu bawa Nenek. bebek, Pak. Puji Tuhan Pak ya. Jangan Kami lupa berdoa bebek sama supaya kami botol. sehat. Nah, supaya kami sehat, istri saya sehat, Amin. hingga melayani Tuhan itu tidak ada kendala. Ya, Pak Oke Sony. Pak. Ya Pak Tommy minta tolong nanti HP-nya Pak Pak Yosua sama Pak Abed ya Pak. Saya hanya bisa memberikan Pak Abed, Pak. Kalau Pak Yosua saya nggak punya, Pak. Oh iya, enggak Nanti apa-apa. pun- Nanti saya telepon Pak Abed. Minta sama karena Pak. Pak Abed kan ketua PPH di PGD. TD. Kemungkinan beliau punya semua nomor HP-nya hamba Siap, Tuhan di siap. sini. Siap, enggak apa-apa Pak Tommy. Enggak apa-apa. Tuhan berkati. Oke Pak Ari, Pak Martin. Pak Martin kapan-kapan ya ke tempat saya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah habis COVID, Pak. Iya, pasti habis. Kalau di tempat saya aman, enggak pakai masker di desa, ada COVID di situ. Takut Iya. mereka sawah. Iya, betul. Kalau di daerah peritisan saya tidak ada yang pakai masker karena COVID tidak ada di sana. Takut mereka, Pak. Itu pohon Iya. sawit, sawah, takut COVID di situ, Pak. Yang COVID itu di kota-kota, Pak. Makanya jangan tinggal di kota. Tinggal di Ayo. desa dan daerah-daerah Yang terpencil teman-teman supaya di Oh, dengar nggak Pak Martin? Di daerah di desa seger kok. iya, Ngomong segar, segar. Bu. Saya Ada makan teman segar. saya di Jakarta itu ngasih kirim masker kemarin, Bu. Saya bilang, Bu, enggak usah masker, itu aman di desa, enggak ada COVID di situ, takut mereka, Bu. Yang mentahnya aja gitu. Ya, yang mentahnya aja kasihkan. tapi puji Tuhan belum sampai sekarang belum, saya tunggu belum. Enggak tahu nanti besok lusa gitu. Gitu. Yang mentahnya. Mentah. Kalau di kota harus pakai masker, kalau di desa tidak perlu, enggak ada COVID di sana. Iya, betul, Pak. Semarang juga. Pak. Aman Pak, aman. Bakar bebek nanti Pak ya. Ya Bu, siap. Oke. Bawa bebek 15. 15 bebek. Soalnya gini Bu, kenapa enggak ada COVID di sana? Karena banyak anjing di sana, banyak babi. Nah, Nah, itu. kalau ada COVID, anjing makan tuh COVID, takut mereka. Ada babi banyak di sana. Gitu. Ah, takut kalau datang COVID langsung diterkam itu sama babinya, besar-besar babinya di sana kok. Lebih Enak tuh. babi makan biji sawit kan lebih gurih. Iya. Bikin babi guling. Takut tuh Bu, kalau COVID itu takut, yang manis-manis itu takut mereka Bu. Makanya Pak Tommy itu
jangan tinggal di kota, tinggal di desa aja, Pak. Wah, saya di desa, Pak. Di Saya itu di desa. pelosok, Pak. Saya di lereng gunung loh. Iya, saya pernah di situ, Pak, di Keranggan, di Temanggung. Pak Sony kan tahu daerah kita. Iya, Itu kan tahu, masih Pak. daerah Saya. kita itu, Keranggan. Nah, itu Saya Pak dari Martin yang Gunung tinggal di Sindoro itu kota. loh, Pak. Iya, iya. Oh, Pak daerah di Martin. sana tuh, Pak. Ya, Pak Martin tuh tinggal di kota. Saya punya teman di situ, Pak Agus Susanto yang GPDI besar tuh, Pak. Pak Agus Susanto. Iya, yang di GPDI yang besar itu di Temanggung. Oh iya. Saya kontak-kontak dengan beliau. Nanti reunian sama Pak Abed, Pak. Nanti kan beliau bisa menjelaskan. Siap. 1 tahun saya di Keranggan itu, Pak. Jadi pengerjanya Pak Silas. Terus saya di Ponorogo itu di tempat Pak Ishak Arif itu almarhum ada 7 tahun, 8 tahun lah saya di sana. Oh iya, Pak. Oh, lama saya di situ, Pak. Dari tahun 97 sampai tahun 99, tahun 2002. Saya cuma 6 bulan itu jadi pengerja beliau, Pak. Kemudian Berarti saya lebih lama, Pak. Saya 9 tahun kalau nggak salah saya di sana di GBI Eklesia. Iya, betul. Ya, GBI Eklesia itu jalan Kapolres itu. Iya. Ya, tidak jauh dari gereja GBI itu kan ada Polres itu, kantor Kapolres, kantor Polres. Kenal semua saya di situ dulu, Pak. Waktu saya di situ, saya main-main di kantor Kapolres itu. Oh iya. Nah, saya tinggal dulu waktu saya pelan di sana di Jalan Sudirman, di rumahnya Pak Pendeta Arif itu yang nomor 60 itu. Saya tinggal. Pacinan itu ya. Bapak tinggal situ juga waktu praktek sana? Iya, Pak. Oh. Saya tinggal di situ, di rumahnya itu. Ya, di rumah nomor 60 itu Jalan Sudirman tuh, Pak. Betul sekali, Pak. Ya, Bajang itu di belakang itu, Pak, dulu. Ternyata kita memiliki riwayat yang sama nih kelihatannya, cuman nggak ketemu aja ya. Maka itu ketemu di Zoom, Pak. Itu Pak Ben Sodito itu almarhum itu dia muji-muji saya dan dia berkata, Pak Sony, kamu harus semangat di sini, tetap di sini. Oh iya Om, Pak bilang gitu. Nah, itu dulu saya asistennya Pak waktu di Jakarta, Pak. Jadi kemana dia khotbah, saya yang bawa tasnya kemana-mana. Sampai kalau ada masuk gereja, karena muka saya kan sangar, Pak. Pak Ben ini kemana-mana bawa katanya gitu, Pak. Jadi dikira saya pengawalnya, Iya, Pak. memang kelihatan wajahnya Pak Tommy. Kelihatan wajahnya Pak Tommy sampai sekarang menakutkan. Betul. Kayak bodyguard. Tapi hatinya baik, Pak, lembut. Amin. Hatinya lemah lembut, cuma wajahnya aja menakutkan, tapi hatinya baik. Benar, betul. Emang kayak wajahnya kayak Batak. Iya, Batak. Iya, betul. Ya, saling mendoakan Pak, Bu. Saling mendoakan dalam pelayanan lah supaya Tuhan beri kekuatan. Amin. Ya, kami sekeluarga hidup di dalam iman kepada Tuhan sesuai dengan firman. Orang yang percaya hidup dalam iman dan itu saya alami. Ya. Sampai saat ini di Tuhan belum ada donatur yang rutin setiap bulan. Tapi kadang-kadang orang yang tidak tahu minta nomor rekening, saya tidak tahu. Ada dari Medan tuh Pak, siapa nama marga tarikan. Hanya ketemu di Zoom kayak gini. Pak Pendeta ada nomor rekening Pak Pendeta ke saya kirim perpuluhan saya. Oh ada Pak, itu semakin saya semangat Pak kalau minta rekening tuh. Kalau Pak Hari minta rekening langsung saya ketik sekarang Pak, saya hafal itu Pak di luar kepala Pak. Ya. Jangan tunda-tunda ya Pak ya. Betul Pak, betul. Karena pekerjaan yang ditunda-tunda itu belum tentu jadi Pak. Betul gak Pak Tommy? Pak Tommy itu orang lapangan tuh.
sama dengan saya, beliau ini orang lapangan, nggak perlu ditunda-tunda, ada kesempatan langsung aja gitu. Iya. Nah, kalau Pak Hari malah pagi hari ini sekarang ini bilang kirim rekening, ya saya siap, saya sebut dengan luar kepala, nggak usah nunggu-nunggu. Kok saya aja, Bu Neneng juga dong, Bu Martin juga. Tapi ya yang ibu kan, Bu Neneng kan dengar, jangan ditujukan sama Bu Neneng, tujukan sama Pak Hari aja. Kalau Bu Neneng pasti dengar, Pak Martin pun pasti dengar, apalagi Pak Tommy sedang ngomong-ngomong dengan Pak Tommy, Pak Pendeta Tommy kan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Itu kemarin ada yang ikut cum GODKKM itu orang Kalbar juga sih. Kemarin Pak Gembala minta nomor rekening Bapak ya. Oh ya, langsung saya ketik, ya saya kirim. Tapi puji Tuhan sampai sekarang belum ada apa-apa gitu. Tunggu Pak, tanggal mudanya kan sebentar lagi Pak. Ya, pokoknya imani aja ya, jangan berharap kepada manusia. Pokoknya minta rekening kirimkan. Mau jadi tidak jadi itu Dudi. Betul Hebat, Pak Pak Pendeta Budi. Tommy kan? Ya, Pak Tommy, Iya. betul kan? Ada yang minta Betul, betul. kirimkan. Mau masuk tidak masuk itu Dudi. Urusan Dudi itu tidak masalah. Mantap. Pak Hari ini bercanda loh. Aduh. Nah, lu putus jaringannya. Suka di hati ini Pak Hari, cuman ya ngomong aja daripada kita bengong kan. Iya benar. Betul, Pak. Jangan menjadi beban masuknya Pak Hari. Waduh. Ya, Pak Tommy jangan termasuk beban ya. Itu bercanda aja. Ya, Pak Pendeta. Ya, Bang. Tetap semangat Pak Pendeta Tommy. Pak Martin, ya tetap semangat. Apapun yang kita butuhkan sudah ada di tangan Tuhan. Ya, kami sudah rasa. Amin, Pendeta. Ya, kami sudah nikmati bagaimana tanggung jawab Tuhan, penyertaan Tuhan, janji-janji Tuhan. Kami sudah menjadi makanan kami hari lepas hari. Kami sudah tidak ada lagi khawatir bahas kuasa Tuhan. Itu lebih terjamin itu kalau Tuhan Yesus menjadi donatur kita gitu. Kalau manusia berjanji kita bisa kecewa, tapi kalau Tuhan luar biasa. Itu kami luar biasa. Ya, kami melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Pokoknya kita semangat Pak Martin. Siap. Pak Tommy, tetap semangat apapun yang terjadi. Ya, Pak. nyawa pun terancam, tidak masalah. Tuhan ada di depan kita, kita di belakangnya. Amin. Haleluya. Oke. Salam buat teman-teman Pak Tommy di Temanggung. Ya Pak, salam juga buat jemaat di sana ya Pak ya. Siap Pak. Nanti saya sampaikan Pak. Nanti malam ada ibadah Pak. Tolong doakan nanti. Nanti malam ada ibadah. Karena buat sementara saya ambil hari Jumat. Belum ibadahnya belum hari Minggu. Nanti kalau sudah ditakdirkan baru saya ambil hari Minggu. Nah, nanti malam Pak Pendeta. Tolong kami sepanjang perjalanan, kami sampai di tempat pelayanan dengan selamat. Ya, kami pulang ke rumah. Nanti selamat jam 11, jam setengah 12 baru nyampe rumah nanti malam. Ya. Baik, Pak. Baik. Kita doakan Terima nanti. kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta, Pak Martin. Terima kasih Pak Pendeta Martin. Ya, selamat Yuk. pagi Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Ya, Bu Neneng, terima kasih. Tuhan berkati ya. Ya, thank you. Semuanya yang ada di Zoom ini karena saya pakai HP, saya belum ada laptop. Ya, nggak apa-apa Pak, sama-sama. Ya, kalau ada laptop itu kelihatan semua, tapi ini terbatas. Geser-geser baru bisa kelihatan. Oh, ini Pak Tommy, ini Pak Hamid. Kalau nggak digeser-geser nggak kelihatan. Cuma 4 orang yang bisa masuk. Iya benar Pak, tahu toh. Siapa tahu nanti Tuhan berkati kirimkan laptop yang baru yang canggih gitu, kelihatan semua orang-orang yang ada di Zoom. Oh iya Pak. Telepon aja Bu Neneng. Jangan dibebani Pak. Pokoknya udah dengar ya, nanti bagaimana Tuhan ngatur lah gitu. Amin, amin, amin. Nanti kalau telepon nanti Ibu Neneng nanti jadi beban. Waduh gimana ini ya, nanti tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Oh Pak Martin aja, Pak Martin tuh diam-diam. Oh Pak Martin. Oke Pak Martin, Tuhan berkati. Ya jangan jadi beban Pak Martin ya. Ya, nggak kedengaran Pak suaranya. Tadi.
Oke ya, selamat pagi, shalom semuanya. Saya juga ada Pak, shalom. kegiatan